Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Usep Syaifuddin, SEMS AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dalam kesempatan presentasi ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi Konseptual Framework serta PSAK 15 dan 73 di PT Indika Energi pada tahun 2018 sampai 2022. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Salsa Andara, Marsha Alivia, Muhammad Irfan Bahtiar, Syifa Atika, Helisa, dan Ronovan. Untuk penjabaran materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Indika. PT Indika dikenal dengan nama Dita Diwangkara yang didirikan pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial di tahun 2004. PT 4 Mitra Indika Tenaga Surya mengembangkan bisnis tenaga surya di Indonesia bersama dengan PT Indika Energi Infrastruktur. Perusahaan ini mendirikan PT Elektromobilitas Indonesia untuk mengembangkan bisnis kendaraan listrik roda 2 di Indonesia. Selain itu, PT Indika Energi beroperasi pada usaha batu bara yang memiliki prospek cerah dengan pemulihan ekonomi global. Di dalam negeri, batu bara masih menjadi kontributor utama untuk pembangkit listrik domestik dalam jangka panjang. Sekitar setengah dari pasokan listrik nasional pada tahun 2020 sampai 2029 diperkirakan masih berasal dari batu bara. PT Indika Energi mempunyai target untuk melakukan diversifikasi pendapatan dari sektor bisnis non-batu bara dengan target mencapai 50% di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan harus memulai investasi non-batu bara seperti penyimpanan bahan bakar, tambang emas, energi terbarukan, serta kendaraan listrik. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan aset yang berkaitan dengan batu bara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian aset. Next. Untuk aset lancar, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,9%, yaitu 1.459,8 juta US dollar. Dan di tahun 2018 menjadi 1.431,4 juta US dollar, kemudian mengalami penurunan juga sebesar 89,1 juta US dollar menjadi 2.002,8 US dollar di tahun 2022. Dan mengalami penurunan juga di tahun 2021 yaitu 2.092 juta US dollar. Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan pada akun-akun berikut, yaitu pertama dikarenakan kas dan setara kas sebesar 288,1 US dollar menjadi 1.155,5 juta US dollar di tahun 2022. Hal ini dikarenakan kinerja yang kuat di Keneko dan Mutu. Dan yang kedua itu dikarenakan oleh piutang usaha. Dari pihak ketiga meningkat sebesar 51,2 juta US dollar sejalan dengan peningkatan pendapatan. Terus yang kedua itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar menurun sebesar 8,5 juta US dollar menjadi 1.591 juta US dollar di tahun 2022 dari 1.599,5 juta US dollar di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh aset tidak berwujud menurun sebesar 129,1 juta US dollar karena beban amortisasi yang dibebankan di tahun 2022 sebesar 136,5 juta US dollar. Terus yang kedua itu disebabkan juga oleh klaim pengembalian pajak menurun sebesar 41,2 juta US dollar
mengikuti hasil pengadilan pajak yang penyisihan penuh yang dibuat oleh perusahaan atas saldo klaim yang tersisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Indika Energi Tbk pada liabilitas. Pada tahun 2018 sampai 2021, total liabilitas terus mengalami kenaikan. Total liabilitas didominasi oleh liabilitas jangka pendek yang juga terus mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan liabilitas jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar 29,48% pada tahun 2020 dan 60,67 pada tahun 2021. Total liabilitas lancar utamanya berasal dari utang usaha pihak ketiga. Dalam liabilitas lancar, meningkat sebesar 43,2 juta dolar dan 1.135,8 juta pada tahun 2021 menjadi 1.178,9 juta pada tahun 2022. Terutama disebabkan oleh peningkatan 1. Kenaikan utang pajak, kedua, peningkatan utang usaha, 3. Peningkatan biaya masih harus dibayar. Kenaikan tersebut diimbangi dengan penurunan liabilitas yang terkait langsung dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, yang merupakan liabilitas Petroshare pada tahun 2021 setelah divestasi Petroshare efektif pada Juli 2022. Selain hal yang tersebut di atas, terdapat penurunan pada pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 17,3 juta, terutama karena pembayaran cicilan pokok utang oleh perusahaan. Liabilitas jangka panjangnya atau liabilitas tidak lancar menurun sebesar 597,2 juta menjadi 1.074,8 juta pada tahun 2022 dari 1.672 juta pada tahun 2021. Yang disebabkan oleh penurunan hutang, penurunan utang obligasi, dan ketiga penurunan liabilitas pajak tangguhan. Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan pinjaman jangka panjang karena tambahan fasilitas kredit bank pada entitas anak yang baru serta peningkatan pada pinjaman. Selanjutnya, next. Laporan posisi keuangan PT Indika Energi Tbk pada ekuitas. Ekuitas meningkat dari 883,7 juta pada tahun 2021 menjadi 1.340,2 juta pada tahun 2022 karena laba bersih pada tahun 2022 sebesar 510,8 juta yang sebagian diimbangi dengan satu pengumuman dividen interim sebesar 40 juta dan divestasi kepemilikan perusahaan di Petroshare. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendapatan usaha. Pendapatan pada tahun 2019 mencapai 782,7 juta US dollar, lalu turun 6,1% dari 2.962 juta US dollar yang dilaporkan pada tahun 2018. Kemudian terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 41,2% menjadi 4.334,9 juta US dollar pada tahun 2022 dari 3.069,2 juta US dollar pada tahun 2021 yang didorong oleh harga batu bara dengan rata-rata benchmark ICI 4 meningkat menjadi 84,6 per ton US dollar atau meningkat 30,7% dari tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas. Pada modal saham dan tambahan modal disetor, perusahaan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada tahun 2018 sampai 2022 karena memiliki saldo modal dan tambahan modal disetor pada nilai yang sama. Kemudian pada tahun 2022 terdapat penghasilan komprehensif lain yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.197.639. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait laporan arus kas. Dapat dilihat di sini untuk aktivitas operasi mengalami
kenaikan yang lumayan signifikan dari tahun 2018 sampai dengan 2022, yang dimana tiap tahunnya aktivitas operasi mengalami kenaikan bermacam-macam, mulai dari 5 juta hingga 40 juta. Dan untuk aktivitas investasi, kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2022 itu sebesar 32,8 juta US dollar dibandingkan dengan 47,8 juta yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021. Arus kas masuk investasi terutama disumbangkan oleh 69,8% kepemilikan perusahaan di Petrosea dengan hasil bersih sebesar 146,2 juta US dollar dan dividen dari entitas asosiasi sejumlah 26 juta US dollar. Sejalan dengan strategi diversifikasinya, perusahaan melakukan sejumlah investasi baru pada entitas asosiasi atau entitas anak dan menginvestasikan capex tambahan, termasuk aset eksplorasi dan evaluasi properti pertambangan dan peralatan pabrik pada tahun 2022 sebesar 134 juta US dollar. Untuk aktivitas pendanaan sendiri dapat dilihat pada aktivitas pendanaan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 665,3 juta US dollar pada tahun 2022 dibandingkan dengan 130,2 juta US dollar pada tahun 2021. Sebagian besar aktivitas pendanaan diselesaikan oleh perusahaan pada tahun 2022 terkait dengan pelunasan lebih awal utang obligasi, pelunasan pinjaman bank, dan dividen interim kepada pemegang saham sebesar 40 juta US dollar. Selanjutnya, lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Perusahaan selalu melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan menjaga saldo kecukupan kas, tarakas, dan aset keuangan lainnya, dan serta memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan. Kemampuan pembayaran pinjaman perusahaan tercermin dari rasio lancar dan rasio kasnya. Pada tahun 2022, rasio lancar tercatat sebagai 1,7 dan rasio kas sebesar 1,0. Rasio jumlah utang terhadap ekuitas tercatat sebesar 0,8 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar minus 0,13. PT Indika Energy memiliki rasio debt asset ratio di bawah 1, yang berarti perusahaan tersebut memiliki lebih banyak aset dibandingkan liabilitas dan bisa memenuhi kewajiban kepada investor dengan menjual aset tersebut jika dibutuhkan suatu saat nanti. Semakin kecil nilai debt aset rasio, maka resiko investasi atas perusahaan tersebut akan semakin kecil. Dari tabel di atas terlihat bahwa debt equity ratio perusahaan tersebut pada 2018 adalah 2,3 kali. 2019 adalah 2,5 kali, pada tahun 2020 dan 2021 melewati perputaran lebih dari 3 kali, dan tahun 2022 adalah 1,7 kali. Artinya, debt equity ratio yang terjadi pada PT Indika Energy selalu di atas 1 kali. Artinya, apabila debt equity ratio yang terjadi di atas 1 kali, menunjukkan perusahaan menggunakan utang lebih besar dari ekuitas yang dimilikinya. Dari tabel di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2018 sampai 2022. Rasio keuntungan terhadap aset, return of asset, mencatatkan tren yang positif, meningkat dari 2,68% pada 2018 menjadi 14,21% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rasio keuntungan terhadap ekuitas, return of equity, menunjukkan tren lebih volatil setelah mencapai puncak pada tahun 2018 dengan 8,71%. Return of equity mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 dan 2020, mencatat angka negatif pada tahun 2020 sebesar minus 11,93%. Namun pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi pemulihan yang signifikan di mana return of equity mencapai 7,16% pada tahun 2001 dan melonjak menjadi 38,11% di tahun 2022. Peningkatan return of equity pada tahun 2022 secara substansial melebihi standar industri
sebesar 8,32%. Ini menunjukkan bahwa PT Indika Energy berhasil mengoptimalkan penggunaan ekuitasnya untuk menghasilkan laba bersih yang signifikan, memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis kinerja keuangan PT Indika Energy selama periode 2018 dan 2022, terlihat fluktuasi yang signifikan dalam beberapa rasio. Meskipun mengalami tantangan pada tahun 2020 dengan penurunan drastis dalam return of equity dan return of asset, perusahaan berhasil memulihkan kinerjanya pada tahun 2021 dan 2022, terutama dengan lonjakan return of equity hingga 38,11% pada tahun 2022 yang jauh melampaui standar industri. Pengelolaan resiko likuiditas yang cermat tercermin dari rasio lancar dan rasio kas yang masih sehat pada tahun 2022. Meskipun debt equity ratio yang relatif tinggi sepanjang periode menunjukkan penggunaan utang yang signifikan, rasio debt asset ratio yang di bawah 1 memberikan indikasi bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset dibandingkan liabilitasnya. Hal ini memberikan ketahanan terhadap resiko investasinya. Meskipun terhadap fluktuasi, keseluruhan kinerja keuangan perusahaan memberikan gambaran pemulihan yang sangat kuat dan kemampuan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang sahamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Analisis implementasi PSAK 15 pada PT Indika Energi Tbk, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas dan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama ditetapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Ventura bersama adalah peraturan bersama yang mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas peraturan memiliki hak atas aset neto dari peraturan tersebut. Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat investasi menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian perusahaan dan entitas anak atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi dan diakui sebagai goodwill. Next. Implementasi PSAK 73 pada PT Indika Energi Tbk. Definisi berdasarkan peraturan yang berlaku, PSAK 73 sewa adalah penerapan prinsip pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pengakuan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan pihak sewa dan penyewa akan memberikan informasi secara relevan dan juga menjelaskan secara tepat dalam transaksi tersebut. Kehadiran informasi ini juga akan memberikan suatu pedoman untuk para pengguna laporan keuangan agar tidak mengetahui dampak dari adanya transaksi sewa pada siklus akuntansi seperti arus kas perusahaan, posisi keuangan, dan performa keuangan. PSAK 73 ini menggantikan beberapa standar, yaitu PSAK 30 yang di dalamnya mengatur tentang sewa, ISAK 8 yang di dalamnya mengatur perjanjian sewa, dan ISAK 23 yang mengatur tentang sewa operasi atau insentif. Selain itu, PSAK 73 pun mengganti ISAK 25 terkait hak atas suatu bidang tanah dan ISAK 24 terkait evaluasi substansi transaksi yang di dalamnya melibatkan bentuk sewa yang legal. Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan, yang dimana yang pertama mensyaratkan perusahaan untuk
mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal, saldo laba pada tanggal penerapan awal. Dan yang kedua, tidak memperkenalkan penyajian kembali saldo komparatif yang ditetapkan yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 dan ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. PSAK 73 pada PT Indika Energi Tbk. Yang pertama, alat berat, peralatan dan pengangkutan dan kendaraan berdasarkan perjanjian alat berat, peralatan, pengangkutan dan kendaraan berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan yang sebelumnya disajikan dalam aset tetap, ini disajikan sewa pembiayaan yang sebelumnya disajikan dalam aset tetap dari aset hak sebagai bagian dari hak guna. Tidak terdapat perubahan dalam jumlah yang diakui. Yang kedua, penerapan PSAK 73 terhadap sewa yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai penerapan PSAK 73 terhadap sewa yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30. Menghasilkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang ketiga, liabilitas sewa atas sewa yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai sewa liabilitas atas sewa yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai sewa pembiayaan dalam PSAK 30. Next. Kesimpulan dari informasi yang diberikan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Indika Energi Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 15 dengan memberikan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan dari informasi yang diberikan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Indika Energi Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 73 dengan memberikan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan sewa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.